Laho, selamat datang di channel Someso. Kali ini, Su akan membahas sebuah anime yang cukup menarik dan cukup sedikit yang membicarakan anime ini di saat perilisan. Anime yang akan saya bahas ini mungkin sedikit nyebelin dan alurnya benar-benar di rute aman. Anime yang akan saya bahas berjudul Konohiller Mendokusai. Anime ini rilis pada musim semi tahun 2022. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Konohiller Mendokusai berawal dari cerita tentang petualang terlemah yang bernama Alvin, seorang manusia, dan healer Mendokusai-nya bernama Carla, seorang Dark Elf. Alvin yang tidak sengaja bertemu dengan monster beruang dan langsung bertarung dengannya. Di saat Alvin dan monster beruang sedang adu jotos, Carla tiba-tiba datang dan memperkenalkan dirinya sebagai healer. Momen yang bagus karena bertemu seorang healer, Alvin meminta Carla untuk membantunya. Carla sedikit termenung, kemudian ia mengatakan, saat meminta bantuan orang lain, bukankah berlutut dan bersujud adalah yang paling mendasar? Seketika, Alvin dan monster beruang itu terdiam sejenak. Alvin meminta monster beruang itu untuk tunggu sebentar dan monster beruang itu setuju. Alvin kemudian berjalan ke arah Carla sambil menghela nafas dan memarahi Carla. Pertemuan tersebut adalah sebuah takdir yang mempertemukan seorang petualang terlemah di antara terlemah dan seorang healer berkedok Black Witch menjadi satu party. Dimulai. Satu hal yang bisa saya katakan kepada anime ini, nyebelin. Dan yang membuat nyebelin itu tidak lain adalah healernya. Cerita yang disuguhkan bukanlah cerita berat. Poin utama cerita ini adalah lika-liku petualangan Alvin dan Carla dan hal-hal nyebelin yang dibuat Carla hingga membuat Alvin kesal sendiri. Kita mengawalinya pada masalah petualang terlemah bernama Alvin, sang manusia. Seperti yang sudah saya katakan, Alvin adalah petualang terlemah di antara terlemah. Bahkan dirinya mengatakan batas kekuatannya hanya bisa membunuh 5 slime saja. Benar-benar menyedihkan. Karena dirinya yang lemah, tidak ada satupun party yang mau satu party dengan Alvin. Namun semuanya berubah di saat ia bertemu dengan Carla. Petualangan Alvin kini mempunyai lika-liku yang tidak dimiliki semua petualang. Dari menginap di rumah monster beruang, mengirim kembali arwah gentayangan ke surga, terjebak perangkap goblin murahan, dipandu Cyclops ke tempat tumbuhan penawar racun, dimarahi monster serigala, kalah dengan monster jamur, memasuki dungeon pemula di antara pemula, bertemu dengan monster babi pemilik penginapan dan mengkhotbahnya, berhasil menghindari kematian yang dibuat penyihir, bertemu dengan gadis pencuri yang lidahnya tergigit, bertemu dengan golem yang rupanya baik hati, menerima misi balas dendam dari zombie dancer, berteman dengan necromancer yang dikatakan jahat ternyata sangat baik dan cantik pula, mencari jiwa adik necromancer yang hilang entah kemana, bertemu dengan Medusa yang telah lama disegel yang tidak sengaja segelnya dihancurkan oleh Carla, bertemu dengan druid yang ternyata memiliki sifat sadistik, mencabut pedang dari batu yang posisinya pedang terbalik, mengunjungi rumah hantu yang dihuni oleh arwah pendendam, bertemu dengan monster peniru di tengah jalan yang ingin mengejutkan seseorang, tidak sengaja melihat Cyclops wanita tengah memakai pakaian dalam, dan terakhir, menyelamatkan desa dwarf dari penyihir jahat dan berhasil menyelamatkan desa mereka. Yups, itu adalah lika-liku perjalanan Alvin di saat ia menjadi satu party dengan Carla. Tidak semua orang bakal menyukai gaya komedi pada anime ini, dan saya yakin 9 dari 10 orang bakalan bosan dengan komedinya. Tidak semua orang suka komedi yang mempunyai unsur sarkas, dan healer bernama Carla ini benar-benar aktif mensarkas Alvin di sini. Karakter Carla di sini bukan karakter bodoh dan polos seperti Alvin. Carla itu pintar dan mempunyai kemampuan yang hebat. Ada beberapa tindakan Carla yang menurut So sengaja ia buat. Contohnya di saat mereka bertemu dengan penyihir yang ingin mengambil tubuh Alvin. Di sini, Carla terlalu banyak menghancurkan rencana sang penyihir dan itu membuat So yakin Carla tahu perbuatan sang penyihir. Namun ia tidak ingin memberitahu Alvin. Meski ekspresi Carla tidak menunjukkan itu dari awal hingga akhir, tapi tingkahnya sudah cukup membuat So yakin. Terlepas dari komedi ini, karakter Alvin adalah salah satu karakter yang wajahnya tidak ditunjukkan oleh penonton. Melihat Alvin mengingatkan So dengan karakter Goblin Slayer. Hanya saja healer Goblin Slayer tidak senyebelin ini. Dan karakter Carla, kebanyakan ekspresi wajahnya itu datar dan kadang-kadang ada ekspresi tersipu malu. Carla juga satu spesies dengan Alvin, sama-sama tidak mendapatkan party sama sekali. Itulah kenapa Carla merasa senang saat satu party dengan Alvin. Carla juga memiliki sifat baik meski mulutnya sangat pedas. Di saat Alvin terluka, Carla menyembuhkan luka Alvin. Di saat ada orang-orang yang mengejek Alvin, Carla langsung membela Alvin dengan caranya sendiri. Satu hal yang saya suka dari Carla di sini, itu terletak pada kehidupan tidak sempurna yang sering ia pakai. Lucu banget. Orang yang suka anime Konohiller Mendokusai benar-benar orang pilihan sih. Untuk anime Konohiller Mendokusai, saya kasih nilai 7.
Dan untuk tema openingnya, dari cover dan lagunya udah bisa menggambarkan bagaimana ceritanya. Covernya juga memberikan spoiler tentang episode-episode yang akan dibahas nanti. Tema openingnya, so kasih nilai 7. Dan tema endingnya, cover biasa pada umumnya. Lagunya, setelah so putar ulang-ulang ternyata bagus juga. Tema endingnya, so kasih nilai 7 juga. Anime Konohiller Mendokusai itu digarap oleh studio yang bernama Jumundo. Setelah so cari tahu mengenai studio Jumundo ini, ternyata ini adalah studio yang menggarap anime hentai. Studio ini menggarap 4 anime hentai dan memproduksi 6 serial anime. Jadi, serial anime yang bukan hentai yang pernah digarap oleh studio Jumundo itu hanyalah Konohiller Mendokusai saja. Cerita Konohiller Mendokusai diadaptasi dari sebuah manga series yang berjudul sama. Manga ini telah sampai pada volume kelima. Dan pengarang dari cerita Konohiller Mendokusai bernama Tenen Nihako. Hako Sensei cuma membuat satu serial manga saja, yaitu Konohiller Mendokusai. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anime Konohiller Mendokusai. Bagi kalian yang sudah menonton anime ini, bagaimana? Drop atau lanjutin sampai tamat? Bila kalian menyukai humor sarkas, mungkin anime ini cocok untuk Anda sekalian. Saya Someso, mau pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.